Nah, halo konco-konco peternak lebah senusantara ya. Hari ini kegiatan saya Pak Baper BHPR Babingan Emas Pioner akan mencani warga saya yang lagi kreatif inovatif mencoba berternak namanya lanceng kayak di sini ya. Nah, kayak di video ini. Nah, nanti saya akan datangi, saya silaturahmi, saya akan tanya supaya kita agak gagal paham. Oke, dadah, terima kasih ya. Ayo guys, ikutin guys ya. Ya. Guys, adik-adik tata sekolah lagi. Cara apa ini tadi? Pulang sekolah ya. Nah, guys ya, hari ini Pak Babin berburu warga yang sangat kreatif ya, berternak namanya lanceng. Kita kenalan dulu sama beliau ya. Selamat pagi Pak, sehat Pak? Pagi, sehat, alhamdulillah. Kita kenalan dulu, namanya siapa? Bapak Karmadi. Bapak Karmadi, alamat di mana kita ini Pak? Di Gedung Suryan. Nah, jadi Bapak Karmadi ini alamatnya di Gedung Suryan. Jadi kita berburu di sini, nanti kita korek-korek, kita gali-gali apa yang dilakukan beliau masalah madu lanceng ini ya. Nah, ya. Oke, ayo adik-adik kita sini dadah dulu yuk. Nah, termasuk adik-adik ini sering main sini karena beliau adik-adik ini penerus bangsa Gedung Suryan seneng yang namanya madu lanceng, makanya mampir sini dikasih sama Bapak Karmadi. Oke, kita dadah yuk. Dadah. Nama saya Bapak Darmadi di Gedung Suryan. Di Gedung Suryan ya. Ibunya namanya Bu? Ibu Daryuni Pak. Bapak dan Ibu Ibu Daryuni. Nah, sekarang ini coba sampean ceritakan sejarah sampean ini bisa beternak namanya madu lanceng. Nah, lanceng ini apa yang sebenarnya? Tolong diceritakan secara singkat aja, Pak. Kau ngomong. Ya pokoknya intinya saya tuh belajar di tawon madu kelanceng dari waktu 2019. Waktu COVID-19 lah. Yang pernah saya rasakan madu kelanceng sama madu hutan itu kayak enak madu kelanceng gitu loh. Pertama enak di badan, di fisik. Dan untuk kesehatan gitu loh Pak. Oh, enak ya untuk kesehatan ya. Beda dengan madu biasa, artinya madu dari yang hutan ya. Dari hutan. Itu yang kami rasakan. Jadi rasain itu rasanya ya. Dan terus sampean kok bisa punya ilmu ternak madu kelanceng ini gimana ceritanya? Belajar sendiri apa diajari sama saudara apa teman apa dari YouTube? Ya tadinya belajar dari temen lah dikit-dikit. Lama-lama saya bisa mengembangkan istilahnya belajar sendiri gitu loh. Teori sendiri lah. Teori sendiri ya. Nah, Pak, sampean ini ternak madu lanceng itu udah berapa tahun? Ya kalau dari belajar sekitar 3 tahun lah. Sekitar 3 tahun. Sekarang sampean itu sudah punya berapa madu lanceng ini, Pak? Dari tadinya ya belajar cari 1 dapat 2, lama-lama ya aku belajar dikembangkan udah mencapai 70 kotak Pak. 70 kotak ya, sampai iya. Dari pertama 2019 sampai sekarang 2024 ya. Iya. 3 tahun lah ya. Iya. Nah, Bapak terus itu cara ngasih makanannya gimana sih Pak itu Pak? Kalau masalah cari makannya itu, ngasih makan itu ya tergantung di bunga Pak. Tergantung di bunga. Kami menanam bunga Pak, yaitu bunga itu tujuannya untuk nutrisi, penghasilan dia, makanan madu makanan tawon ini tadi Pak, tawon kelanceng ini tadi. Jadi dikonsumsi sama tawon kelanceng. Oh, berarti madu lanceng ini bahan makanannya adalah bunga. Iya. Tentunya Ibu, Bapak nanam bunga ya. Iya. Nah, macam-macamnya apa aja itu, Bu? Ya, ada bunga santos, ada bunga AMP, ya pokoknya banyak Pak jenisnya bunga, cuman kami tuh belum tahu satu persatu nama bunga Pak. Cuman intinya yaitu tadi bunga-bunga ini mendapatkan nutrisari makanan tawon ini tersebut. Yang disedot ya, yang disedot ya. Yang disedot. Sehingga menghasilkan
Madu. Iya. Terus Bapak ini kira-kira kendalanya ada nggak? Hamanya apa gimana selama beternak ini, Pak? Ya banyak Pak kendalanya. Nah, Ya seperti predator Pak, ini intinya predator itu seperti cicak. hamanya cicak ya, cicak. Terus Ya, terus laba-laba. Laba-laba. Ya, kalau laba-laba itu kan kalau dia terbang dari jaring laba-laba itu dia kan nempel nggak bisa terbang lagi tuh Pak, pasti itu positif. ah, Tewas. ah, Itu. nanti terus dari apalagi ayam ganggu nggak ayam? Kalau ayam enggak lah. Nah, kalau ayam. Ayam nggak terlalu ya? Enggak. Ya kalau dia jatuh ya kalau terbangnya pendek. Untuk cecak. Kalau cecak tiap malam, Pak. Ya, Tiap terus malam? Sulawesi tiap malam dikeliling Pak itu. Itu aman juga itu ya? Iya. Gitu ya. Nah terus sama dari jadi 70 ini sampai itu bisa menghasilkan berapa? Sekitar Dalam satu bulannya berapa botol? Coba, Taruhlah sekitar 6 botol lah 6 botol ya dalam satu bulan ya. 1 bulan. Dalam 1 bulan 6 botol, alhamdulillah ya untuk menambah ini ya. Jadi selama 70 guys itu tadi ya. Nanti kita lihat ya. Di sini kita lihat biar ditunjukin sama bapak sama ibu makanannya itu bunganya bunga apa. Lah terus nanti apa namanya jenis lancengnya itu sebenarnya lanceng itu yang kayak mana sih bentuknya? Karena kan belum lihat kita tadi lanceng itu bagian dari warga itu adalah hama di Korban. Ayo kita jalan-jalan kita lihat ya. Ini kotaknya seperti ini. Ini yang namanya madu kelanceng. Oh ini Pak ya madu lanceng ini guys. Ini jumlahnya 70 ini Pak ya. Ya, Jumlahnya 70 sebanyak ini. Nah ini kenapa ditaruh di atas kayak gini Pak? karena kurang modal, Pak. Kurang modal ya? Iya, kalau kami punya modal, aku bikinkan cor-coran itu di pinggir-pinggir rumah, di luar kan, atau di belakang-belakang rumah. Nah pemirsa semua, khususnya untuk nanti kepala desa di wilayah Gedung Soreang, tolong ini warganya nanti didengarkan, melihat video ini, tolong dibantu. Nanti kalau nggak dibantu Pak Babin yang modali. Ini juga Pak ya? Iya, Pak. Terus kalau untuk makanannya yang apa jenis-jenisnya Pak? Ya, kalau yang makanannya seperti bunga-bunga kayak gini. Nah, Ini ya, iya yang mengandung madu. madu ya. Kalau bunga namanya kurang paham ya, anggap aja bunga madu gitu aja Bunga lah. madu ya. Terus mana lagi? Ya kayak ini. Ini yang Apa namanya Pak? Bunga apa ini nih? namanya AMP. Apa itu AMP Pak? AMP itu air mata penganten. Oh Iya, ini guys yang namanya ini air mata penganten itu kembangnya ini. paling seneng ini kelanceng ini. Oh paling senang paling hobi ya. Iya, iya. Terus ayo Pak kita ke keliling lagi Pak. Ini ya. Ini ya lanceng-lancengnya nih rumah-rumahnya nih. Ini kenapa rumah-rumahnya di atas sampai ada namanya Gombal-gombal kain juga, Pak. Ini kain. kain itu apa ini Pak? Kain itu untuk nutupin biar Biar nggak kehujanan. kehujanan, Pak. Karena saking nggak ada modal tadi. Iya. Oh, ini juga. Nah ini. Ini namanya lanceng ini. Ini jenisnya jenis apa ini Pak? Ini namanya jenis kelanceng repis ya, Pak. Repisep ya. Ya. Nah, kalau yang di budaya warga-warga yang lain kalau di Bogor di ini tuh banyak itama-itama itu Pak. Ya, itu itama. Kalau ini mau bukan, Pak, repis ya, Pak. Ini repisep ya guys. Sebenarnya kalau di Jawa kan daerahnya panas. Nggak Kalau di sini kan daerahnya dingin. Kalau dari sana dibawa ke sini itu kurang cocok, Pak. Kalau itama itu. Nah ini apa ini Pak? Ini kayak ini apa ini Pak? Kayak mohon maafnya kayak ini sapi kotoran sapi nih Pak. Ini bekas perasan madu. Oh ini perasan madu apa namanya ini Pak? Ya, bisa dibilang parpolis. Ini gunanya untuk nempelin kotak-kotak biar rapi, Pak. Oh ini namanya propolis guys. Apa itu propolis itu Pak? Parpolis itu bekas perasan ini madu. Bukan perasan madu. Jadi madu lanceng ini diperas. Ini madunya diambil. Terus bekas perasannya itu propolis itu tadi ya, propolis ya. Iya. Ini. Untuk nutupin yang bolong-bolong itu aja biar rapat Ini ya? kotak-kotaknya itu kan. Oh, ini kok banyak tawon yang lain Pak? Ganggu Ini nggak sama nggak ini? enggak ganggu. Ini kan namanya dari hutan tadi kan pada keluar, pada ke rumah. Nah, coba kita lihat ya biar dijelasin namanya
madu kelanceng itu yang kayak mana. Kita bisa nanti lihat cek satu. Nih guys, nih banyak. Nah, yuk Pak coba diturunin ini. Oh, ini kembang-kembangnya, bunga-bunganya guys. Tuh. Turunin satu tuh ya. Ini namanya kembang apa ini Pak? Oh ini tadi ya. Itu namanya kembang madu. Hai. Nah kita turunkan satu guys ya, biar nanti pemirsa semua tahu paham apa namanya kelanceng. Ya kelanceng ini kan biasanya apa namanya Pak? Ini lanceng ini biasanya kan salah satu hama ya kalau orang nggak tahu ya. Iya. Kita buka guys, kita ambil gambarnya guys. Teng teng. Nih. Nih. Nah. Nih. Nah ini dikasih plastik ini biar enggak telurnya biar enggak nempel di papan. Ini ya. Ini ngetop gak ini Pak? Cuman gulung aja. Cuman gulung ini ya. Yes yuk. Luar biasa guys. Nah ini, ini madu, ini nah. Oh ini ya. Nah telurnya seperti ini. Nah. Ini kita liatin madunya guys. Nah kalau untuk madu saya taruh di sebelah sini. Ini bikin kalau kata itu tuh spiteng. Spiteng ini ya. Nah biar enggak diganggu predator yang lain, madunya adanya di sini. Ini guys. Nih kita lihat. Nah cuma sedikit sih Pak. Nah. Tuh. Sebenarnya belum lama barusan diambil ini. Itu barusan dipanen ya. Yes. Nah. Guna plastik ini, ini terbang semua nih. Nah ini juga ya madu juga, ini madu ini. Oh ini madu juga ini. Kalau yang kuning-kuning itu namanya apa ini Pak? Yang kayak telur ini? Ya ini namanya telurnya. Nah telur itu ratu tuh, ratunya tuh keluar tuh. Ini Pak, ini nah ratunya ini nah. Mana? Ini nah ke dalam lagi masuk. Tuh. Oh guys, masuk lagi bela ratunya itu. Itu namanya ratunya. Ya. Ini sebenarnya udah waktu mecah ini Pak. Ini yang namanya calon ratu ini telurnya seperti ini. Nah ini calon ratu ini nah. Tuh guys, liatin tuh. Ini telur calon ratu ini. Ini udah waktu minta mecah ini. Mecah. Harus dipecahin ini ya? Ya harus dikembangkan. Nanti dipindahin ke kotak baru lagi. Iya Pak. Biar tambah apa istilahnya tambah banyak. Biar tambah banyak. Kembang biakan. Kembang biakan guys tuh. Karena belum punya modal tadi, belum ada waktunya untuk mengembangkannya. Ini guys yang terbang-terbang ini kelihatan nggak ini? Kelihatan nggak ini? Ini banyak bener nih. Ini Pak nyerang kita nggak ini? Ngetop nggak ini Pak ya? Kalau ngetop enggak, cuma digulung aja. Cuman gulung, maksudnya gulung itu? Gulungnya masuk hidung. Masuk hidung ya. Kita tutup dulu hidung kita berarti. Nah, lihat ini sampai kayak gini nah. Yang bunga AMP-nya Pak yang di atas itu Pak. Tuh. Oh itu ya. Nih guys. Banyak. Jadi kalau Bapak ini kan ini kalau yang warga yang lain kalau baru belajar itu harus pakai pengaman, ada nggak alat pengamannya Pak? Harus ada. Bikin dari selambu. Biar kita nggak kegulung itu masuk di kuping apa di hidung apa di rambut Pak ya? Iya. Bukas nih, no. Tapi kalau lama-lama kan kalau ini kan udah lulut. Jajal kalau istilahnya ini masih di hutan ini gulung ke badan kita. Oh ini kalau di hutan bedanya dia ini ya? Ngelawan dia. Kita lihat ya. Wah kita aja nggak ada ini loh. Nggak pakai ini kita alat pengaman. Tuh. Nah makanya kita ini kan hidup di dusun kayak gini lah guys. Ya enggak. Lihat video ini. Ini puluhan ribu ini. Puluhan ribu kalau iya. Nih. Nah, kan nggak ada alat apa nih. Nih, itu gue benar ini banyak ya. Ayo kita lihat makanannya. Yang banyak yang apa Pak? Yang mana Pak? Itu udah. AMP juga ini. Oh ini guys, makanannya banyak ini AMP Pak ya. Coba jangan dipakai AMP Pak, bahasanya yang jelas Pak. Nanti pemirsa banyak nggak tahu Pak kalau AMP itu namanya air mata pengantin itu tadi. Air mata pengantin guys. Oh guys, jadi inilah untuk sumber makanannya. Anda mau berternak ini harus banyak
dari Nah, kayak seperti ini juga. untuk dikucup. Ini juga ya kayak bunga labusium ini untuk labusium makanannya juga. Ini senang juga ini, Pak. Makanya ku tanam di belakang ini. Oh, jadi kita harus menyediakan makanannya terus, Pak ya? Iya. Jadi makanya itu, guys. Beliau ini petani menyambi peternak. Nah, sehingga makanya banyak penghasilan makanya. Dengan sehingganya menghasilkan madu juga banyak, Pak ya? Iya. Karena sumber makanannya terpenuhi. Terpenuhi ini. Ini kan ada juga yang dekat nih. Jadi kalau bisa itu kalau mau nernak tahun seperti ini, sebelum nernak itu harus nanam dulu bunga. Oh, jadi tekniknya pertamanya Nandur bunga dulu. nanam kembangnya dulu ya. Nah, terus? Nah, udah ada untuk makanannya baru kita belajar ke tawon tadi. Terus Pak, lah itu apa itu Pak namanya? Yang dipegang tadi. Ini sama dengan yang tadi, ini bunga madu lah, namanya bunga, nggak tahu namanya, bunga madu aja. Sebabnya dia senang. Nah, guys. Nah, Pak, berarti pesan untuk petani yang mau jadi peternak Tawon kelanceng ya. Langkah pertama kita harus belajar nanam bunga dulu. kita tanam kembang dulu, guys. Artinya kita butuhi makanannya dulu ya. Ya. Terus langkah kedua Barusan kita carilah. Cari lancengnya kayak gini tadi. Entah mau beli apa. Apa dari nyari mana. Pak, gitu. kalau kira-kira ini ya, kalau kira-kira warga kita, seputaran kita ataupun ini kan masalahnya beda. Kalau yang diunggah, yang di YouTube lainnya, dia itu kan tersusun rapi, bagus, indah gitu loh. Kalau punya Bapak ini kan masih, mohon maafnya, berantakan karena terkendala. Ya, karena terkendala kurang modal tadi, Pak. Modal, guys. Nanti dibantu sama Pak Babin. Kalau istilahnya kita punya modal, nah paling ingo di belakang rumah gitu. Belakang rumah ini, ya. kita ini ya. Nah, tuh. Kalau masalah lahan untuk tahun itu masih lebar, cuman ya harus ada tutup, harus ada kotak tadi, Pak. Untuk tutup ya. Nah, gini Pak, seandainya ada pemirsa warga kita atau yang mau belajar, boleh kan belajar di sini Pak ya? Boleh. Nah. Yang penting mau belajar harus dikerjakan, jangan istilah melajari tapi nggak dikerja itu percuma, Pak. Oh, itu artinya nggak ada semangat, nggak ada pantang mundurnya itu. Ya, kalau bener. kita belajar bisa itu karena biasa kan Pak ya? Ya. Insya Allah. Ini kan salah satu untuk mengangkat ekonomi keluarga. Usaha kayak gini, karena madu lanceng ini satu botolnya tadi guys itu 250.000. Ya. Kalau itu satu bulan bisa menghasilkan 10 botol aja udah lumayan. Apalagi semakin banyak itu dikembang biakin Pak ya. Iya. Nah, kalau untuk warga seandainya pengen beli Pak ya, pengen beli bibitnya lah satu kota ini, kira-kira berapa Pak harganya? Ya tergantung kita, kalau istilahnya saudara atau orang lain gitu kan. Nah, tergantung kalau saudara, sanak, kadang, tetangga, CS bisa gratis guys. Nah. Tapi kalau orang yang Pak Mbak Bin yang beli saat ini 300 ini satu kotak. Sini ya, kita lihatin 300. Karena dia punya modal. Nah, kalau satu kotak ini tadi nih ya, kayak gini 300.000. Jadi nanti siapa tahu dari dinas, biasanya Pak yang mencari kayak gini untuk pengembangan itu dari dinas kehutanan kita, dari Lampung Pak. Nah, tapi dia udah ada yup-yupannya Pak. Nah, ini namanya lebah madu kelanceng repisep. Kalau yang itu kan banyak yang namanya trigona Pak ya. Terus apa tadi? Yang depan itu ada satu Itama. Nah, ini guys, ini kalau siapa yang berminat apa ini nanti bisa japri-japri ke sini ya. Nah, ini 300.000. Sebenarnya ini udah positif dijamin jadi kalau ini Pak. Dijamin jadi? Iya. Dijamin jadi ya, maksudnya gimana maksudnya? Antara pengambilan dari hutan sama yang di rumah itu lain. Oh, kalau kita cari sendiri yang di hutan ini banyak kayak gini Pak? Ya ada, cuman jenisnya kan apa jenisnya? Ya sama dengan repisep ya kayak gini lah, di hutan juga ada. Prosesnya lama, waktu ngambil itu minimal setahun. Barusan mau jadi madu gitu. Kalau ini udah beli satu kotak ini untuk proses jadi madunya. Bulan depan udah positif diambil, bisa diambil panen, udah panen gitu loh. Nah Pak, kalau bisa cara manennya ada nggak Pak ini ya? Di cara manennya, ini kan kalau yang Itama itu kan pakai main pipet. Kalau ini Pak cara manennya? Pakai itu aja kayak alat biasa kayak arit gitu kan. Ini nanti diperes ya. Yang kayak itu tadi ya, yang hitam-hitam tadi ya. Iya.
Itu bagus itu Pak, kalau yang hitam-hitamnya itu tadi kalau dikumpulin Pak, laku juga itu. Iya iya ya Pak. Jadi guys, itu tadi kita jalan-jalannya ya sama namanya warga kita yang nanti kita bantu untuk izin halalnya, nanti kita bikinin Pak. Iya Pak. Terus yang kedua kita kasih brand, merek nanti. Iya Pak. Yang ketiga tentunya nanti Pak Babin siap membantu memasarkan. Amin. Nah nanti harganya bisa komunikasi, negosiasi. Kita tadi sudah sama Pak Darmadi, peternak namanya madu lanceng. Lanceng ini sebenarnya jenisnya itu tadi Pak ya. Dia ini jarang diminati petani. Iya. Padahal di dusun-dusun kita ini banyak sebagian untuk hama ya. Iya. Nah, lanceng itu menghasilkan madu. Ini buktinya. Beliau sudah dapat 70 kotak dalam 1 bulan. Alhamdulillah 10 botol ya. Iya. Nah Pak, sekarang kita gini ya. Ini tadi kan saya dikasih yang putih-putih ini, dikasih suguhan ini guys, dikasih suguhan. Tapi sebelumnya kita tanya dulu, ini apa sih namanya Pak ini? Itu namanya air parpolis Pak. Air propolis ya, Iya. yang dari lanceng itu. Nah, air parpolis itu ku bikin dari rumah kelanceng. Rumah lanceng. Ku rebus untuk istilahnya didinginkan, diminum untuk mengenakan badan. Oh, kegunaannya mengenakan badan, menyehatkan, bisa fisik kita jos apa. Nah, sekarang kita ini coba dulu ya. Kita coba dulu madunya. Madu lanceng ini biasanya rasanya masem kalau saya sudah pernah menyicip. Jadi untuk penonton, pemirsa semua nanti kalau mau beli COD bisa sama beliau, sama Pak Babinya juga bisa nanti. Ya, kita cicip dulu nih ya. Nih. Dikit aja. Enak, manis apa pahit namanya madu ini. Manis masem. Manis masem. Enak. Mantap. Asli ini asli. Kayak ada uapnya apa namanya? Gas, kayak ada Kayak gasnya. gas. Nah, Kayak mengandung soda. mengandung soda. Nah, sekarang kita cicip yang namanya Rasanya rebusan kayak jamu leo rasanya itu. rasanya kayak jamu leo ya. Iya, Ini itu dari apa namanya air Parpolis parpolis. air propolis ya. Kita cicip dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah. Pahit guys, terakhirnya pahit kayak apa gitu loh. Jadi kegunaan air ini tadi yang saya minum ini tadi, keterangan beliau dan warga seputaran sini dan teman-teman yang sudah nyicip, alhamdulillah badan kita tambah sehat. Termasuk yang punya penyakit apa Pak? Mah ya. Ya, penyakit mah, asam lambung. Asam lambung, insya Allah sampai telaten dengan minum ini, sampai berternak dengan namanya lanceng ini, ada asas manfaatnya banyak untuk kesehatan. Ingat ya, sehat itu mahal. Nah, sekarang Pak sampai pegang ini Pak. Nah ini nanti akan dibantu dengan Pak Babin mempromosikannya satu, kedua nanti dibantu perizinannya. Kita urus Pak nanti di tingkat desa, kecamatan sampai kabupaten. Nanti kita kasih merek yang namanya Babin Pioner. Nah, ini harganya nanti kalau COD bisa tanya-tanya ke sini, harganya cuma 250.000. Karena sehat itu mahal. Jadi untuk apa kita banyak duit kalau kita sakit-sakitan dengan minum madu lanceng binaan Pak Babin. Insya Allah sampai sehat, rezekinya lancar, tambah nom, tambah semangat untuk fisik ini bagus, untuk di keluarga tambah mantap ya gak Pak? Iya. Ini kan bagus untuk di keluarga ini. Iya, mantap. Maksudnya dalam urusan laki dan perempuan guys. Ini asas manfaatnya yang biasanya ada, mohon maafnya, ada yang kemandulan, terus punya anak, dan ini juga untuk semangat kita laki perempuan sama hebatnya. Ini kelebihannya ini guys. Madu lanceng. Serba guna, serba semangat. Serba guna, serba semangat ya. Nah, oke guys, gitu aja ya sementara bincang-bincang hari ini Pak Babin beserta warganya. Saya selalu tiap hari mencari informasi, berburu warga-warga saya yang berkreatif. Tentunya nanti ke depannya kalau usahanya lancar, beliau ini akan membuka lapangan pekerjaan dari tetangga kanan kirinya
untuk bisa memperkerjakan di sini. Dan ingat, Anda ternak madu lanceng ini sama aja Anda ternak tuyul. Artinya gini, kalau sudah madunya banyak, kotak-kotaknya sudah banyak, lancengnya sudah bisa dikembangbiakkan, Pak ya. Iya, Pak. Nah, makanannya tadi tercukupi semua, sampai makan tidur, ini yang menghasilkan. Artinya kayak sampai memelihara tuyul. Madu lanceng ini sama aja. Tapi kalau untuk ternak lebah yang lainnya, Pak, kan berbahaya. Berbahaya kalau di kampung. Gini, guys. Menyengat, Pak ya. Iya. Menyengat, alias ngentup. Nah, kalau ngentup itu bahaya sama tetangga iya, kanan benar. kiri. Kita bisa dimarah-marahin, bahkan bisa ribut, bisa ada urusan. Nanti ya namanya disengat. Disengat suntik aja sakit, apalagi sengat lebah, apalagi tawon yang lainnya. Oke, terima kasih ya untuk pemirsa semua ya. Kapan-kapan kita ketemu lagi di jalan-jalan Pak Babin, dengan warganya. Berburu warga yang selalu kreatif dan inovatif. Terima kasih. Mohon maaf bila mana ada pengambilan gambar, tutur kata, kalimat yang kurang sopan, kurang pas sama pemirsa semua. Kita berdua minta maaf ya. Iya. Kepada Allah kita mohon ampun. Oke Pak Yar, kita dadah dulu. Dadah semuanya. Salam. Biar enak makan, enak tidur, enak kerja, minum madu kelanceng. Madu lanceng. Jadi salam peternak madu se-Indonesia Raya, se-Nusantara bahkan. Dadah.